Selamat datang di channel Timur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi tentang P3K tahun anggaran 2024. Maka dari itu jangan di skip ya, agar supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang P3K 2025 ini. Kabar gembira, P3K tahap 1 akan terima SK dan gaji mulai dari 1 Maret 2025. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Kabar baik bagi peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 berdasarkan surat edaran BKN nomor 1239-B MP dan seterusnya yang dirilis pada 14 Januari 2025. Jadwal penerbitan surat keputusan dan pencairan gaji P3K telah resmi diumumkan. Setelah pengumuman hasil seleksi yang mencantumkan kode L untuk peserta yang lolos, saat ini proses pemberkasan sedang berlangsung. Peserta diwajibkan melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama, pas foto formal berlatar merah, ijazah asli, transkrip nilai asli, lalu DRH yang ditandatangani dan bermaterai, dan juga surat pernyataan sesuai ketentuan. Dokumen tersebut harus diunggah melalui laman resmi sscsnbkn.go.id di masing-masing peserta di akun masing-masing peserta paling lambat 31 Januari 2025. Proses penetapan nomor induk pegawai P3K direncanakan berlangsung dari 1 Februari hingga 28 Februari 2025 mengacu pada surat SEBKN SK P3K tahap 1 akan diterbitkan mulai 1 Maret 2025. Tanggal tersebut juga menjadi awal masa kerja atau dikenal dengan istilah terhitung mulai tanggal. Gaji pertama P3K tahap 1 juga akan dihitung mulai 1 Maret 2025. Jika terjadi keterlambatan dalam penerimaan SK, peserta tetap akan menerima hak gaji penuh karena sistem rapel akan diterapkan. Bersamaan dengan jadwal pencairan gaji pada 23 Maret, maksud saya pada Maret 2025, peserta P3K tahap 1 kemungkinan besar juga akan menerima tunjangan hari raya atau THR karena bertepatan dengan awal Ramadan. Hal ini mengikuti aturan yang sama seperti ASN lainnya. Nah, berikut adalah besaran gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, yang saya bacakan adalah yang lulusan dari SMA sampai di S1 ya. Untuk golongan 1 saya tidak bacakan. Di sini sudah ada golongan 9. Jadi golongan 9 ini adalah S1 ya, setara dengan D4 atau D1. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di SK admin adalah golongan 9 dan admin lulusan S1. Nah, jadi kita lihat untuk S1 itu gajinya adalah 3.203.600 ya, sampai 5.261.500. Namun di SK itu untuk gaji pokok adalah yang 3 juta ini. Oke, lalu kita pindah lagi di D3. D3 adalah 2.979.700 sampai 4.744.400. Nah, untuk yang di SK itu adalah yang ini. Informasi tambahan, jikalau yang ini 3.200, 2.900 itu sudah penambahan yang berapa persen kemarin ya? 8 ya? Kalau ada yang tahu berapa penambahannya, silahkan komentar di bawah. Lalu untuk yang D2 adalah 2.858.800 dan juga D1
adalah 2.742.800 dan untuk yang SMA adalah 2.511.500. Nah, ini adalah gaji dari SMA sampai di D4 atau S1 seperti itu. Oke, ini adalah himbauan untuk Bapak Ibu semua yang sudah lulus di tahap 1 bagi peserta yang lolos seleksi. Penting untuk selalu memantau informasi dan pengumuman dan dari instansi masing-masing. Setiap instansi dapat memiliki prosedur teknis yang berbeda-beda dalam proses pemberkasan. Jadi maksud kalimat di sini adalah silahkan mengikuti akun BKPSDM-nya Bapak Ibu masing-masing karena di situ merupakan pusat informasi dan juga nanti akan dibagikan link untuk masuk di grup-grup misalnya P3K tahap 1 yang lulus seperti itu. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.